Aku mohon Tante, ceritain semuanya ke aku. Tolong jujur sama aku Tante. Ki, please lo jujur sama gue, lo mau ngomong apa? Nggak perlu tutup-tutupin, jujur aja sama gue Ki. Tante. Pangeran tolong ya, jangan sekarang. Kalau kamu mau tahu, besok kamu temui Tante di Cafe Magenta jam 11 siang, oke? Please dong, kasih waktu buat Tristan jelasin. Kasih waktu buat mengkhianat maksud lo? Iya, gue emang pengen ngedeketin Putri dan ngejauhin Putri dari pangeran. Tapi itu semua gue lakuin karena permintaannya Bu Nawang. Kamu bisa kan jaga kepercayaan ibu sayang? Dinda, Citra, Ibu Titi Putri ya. Kalian juga bisa kan jaga kepercayaan ibu? Bisa Bu. Kan tadi kamu bilang nggak bisa karena ibu awasin kamu terus kan? Sekarang ibu mana? Aku nggak lihat tuh ada ibu. Maksudnya kita akan kabur diem-diem tanpa sepengetahuan ibu. That's right. Put, udah deh, lu jangan ngadi-ngadi, jangan macem-macem. Put, kalau ada apa-apa lu nekat, yang kena semprot tuh gue sama Citra. Gimana lagi sayang? Emangnya kamu nggak kepingin dengar penjelasan dari Tante Lydia? Wah, feeling gue nggak enak nih. Tatapannya penuh arti. Nawang! Wah, mendingan gua biar aman pura-pura pingsan aja. Jangan, nunggu banget depannya kita berdua. Diri lu yang cowok. Diri. Semoga aja Putri bisa aku percaya. Aku sengaja ninggalin Putri buat nguji dia masih mau nurut nggak sama aku. Is that really you, Bu Nawang? Pak Rega. Saya seperti melihat bidadari baru turun dari hayangan. Saya nggak percaya. Bener-bener Bu Nawang, ternyata saya nggak mimpi nih. Hai. Selamat siang, Bu Nawang. Siang Pak Regar. Ada apa nih gerangan kok tiba-tiba datang ke kampus? Jangan bilang Bu Nawang kangen sama saya. Hai. Saya juga kangen. Iya. Pak Regar, jadi saya itu kesini karena saya nganterin Putri. Jadi mulai sekarang saya itu mau nganterin Putri ke kampus, Pak. Really? Is that true? Iya. Tapi nggak ada Mr. R kan? Sama si Kriting itu. Saya harus make sure lebih dulu nih. Wow, bagus deh kalau begitu. Yes! Gitu dong, saya kan jadi semangat ngajarnya kalau kayak gitu. Tiap hari aja nganternya Bu Nawang. Ayo sayang. Ayo. Tunggu. Kenapa sayang? Kita kan harus buru-buru sebelum ibu lihat. Yuk. Enggak. Kayaknya aku gak jadi ikut kamu deh. Soalnya aku takut semakin kita nekat nanti kita semakin dipisahin. Semalam tuh aku mimpi. Aku mimpi kita nekat kabur sama-sama, terus kita dipisahin deh. Aku kan gak mau mimpi buruk itu jadi kenyataan. Sayang, yang namanya mimpi kan cuma bunga tidur. Kamu tenang aja. Mimpi kamu akan jadi kenyataan kok. Kan nyatanya nggak akan ada yang misahin cinta kita. Ya udah, jadi sekarang gimana? Kamu mau apa nggak ikut sama aku, kita ketemu sama Tante Lydia?
Sumpah si Putri nekat banget sih jadi orang. Udah abis riwayat kita nih, pasti kita diomelin nih sama Tante Nawang. Kalau misalkan Tante Nawang kesini Putrinya belum ada gimana, Ji? Gue takut diomelin. Udah gini aja deh, kalian berdua cabut dari sini sebelum Bu Nawang balik dari toilet. Mr. Klimis, cabut itu bukan mecahin masalah, yang ada nama masalah. Kalau ketahuan malah makin dimarahin. Ya, sekarang gini gue ngerti, cuma kita harus gimana lagi? Yang penting kalian berdua tuh tadi udah berupaya buat nahan Putri. Kalian udah ngelarang Putri, tapi apa emang Putrinya yang ngeyel, dia tetap nekat. Ya kita bisa apa? Asli gue bingung banget sekarang. Ntar gue harus ngomong apa nih kalau Tante Nawang samperin kita? Bu Nawang. Ya ampun Pak Regar. Ada apa lagi sih Pak? Nggak ada apa-apa sih, cuman nungguin Bu Nawang aja di sini. Ada apa? Nggak apa-apa. Cuma ya biar ada kesempatan untuk berdua sama Bu Nawang. Oh iya, gimana kalau Bu Nawang nungguin Putri di ruangan saya aja gimana? Nggak usah Pak Regar, makasih ya Pak Regar. Karena kalau saya nungguin di ruangan Pak Regar, artinya saya nggak bisa ngawasin Putri, Pak. Oh. Karena kan saya tujuannya ke sini memang mau ngawasin Putri. Tadi kan saya udah bilang supaya Putri itu fokus kuliahnya, Pak. Saya nggak mau dia tuh ngelakuin hal-hal yang nggak penting. Apalagi sampai pacaran kampus, Pak. Ya, gimana lagi, Bu? Pangeran sama Putri itu kan lovebird. Mereka lagi sweet-sweetnya, jadi gimana nggak nempel terus, Bu? Nanti juga Bu Nawang pasti terbiasa dengan Putri sama Pangeran. Pasti besok-besok sikap Bu Nawang pasti kayak seperti biasanya, kayak kemarin-kemarin. Pasti luluh. Pak Regar, Iya. kalau untuk kali ini enggak, Pak. Karena saya kali ini mau tegas sama Putri sama Pangeran. Saya punya alasan yang kuat untuk misahin mereka, Pak. Permisi. Ternyata Bu Nawang bisa galak juga. Tegas juga. Duh, saya jadi serba salah nih. Gimana ya? Jangan sampai saya disalahin gara-gara ngomong kayak tadi. Oh, susul aja deh. Bu! Dinda, si Jo mana sih? Ini kita harus ngomong gimana sama Tante Nawang? Kalau Tante Nawang tanyain Putri, mau nggak tahu aja, gue takut salah ngomong. Gue juga lah. Aduh, Gio mana? Katanya mau ngeliatin Tante Nawang. Ini sampai sekarang nggak balik-balik. Oh, ini dia. Gimana? Bu Nawang udah on the way ke sini dari toilet. Tadi sih gue lihat dia sempat dicegat sama Pak Regar diajak ngobrol. Masalahnya Pak Regar nyegatnya cuma sebentar. Ampun, kenapa Pak Regar nggak nahan lama aja sih ngomongnya sama Bu Nawang? Terus gimana dong, Ji? Ya gue nggak tahu. Oh gini aja deh. Kayaknya kita membawa Bu Nawang harus cabut dari sini. Mr. Klimis kan udah gue bilang kalau cabut itu bukan nyelesain masalah, malah nambah parah. Yang ada kita bertiga nih abis sama Bu Nawang. Gue makin bingung nih harus ngomong apa sama Tante Nawang. Kayaknya kamu sendiri aja deh yang nemuin Tante Lydia. Loh, kenapa sayang? Emangnya kamu nggak mau tahu kenapa alasan ibu tiba-tiba berubah? Karena aku pengen kamu denger sendiri. Iya, aku juga mau sebenarnya. Tapi apa? Hah? Kayaknya ibu mau balik ke kantin deh. Hah? Aku harus duluan nyampe kantin. Kalau ibu duluan, nanti ibu marahin Citra sama Dinda. Tenang sayang, aku tahu jalan pintas ke kantin. Emang ada? Bu Nawang. Wait, Bu Nawang. I'm so sorry, Bu Nawang. Maaf kalau omongan saya tadi bikin Bu Nawang kesel. Please, don't be angry with me. Pak Regar, saya nggak marah sama Pak Regar. Really? Iya, Pak. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Yang dititip itu tadi kalian berdua. Diam. Citra sama Dinda, bukan Gio. Putri mana? Citra, Dinda, kalian gimana sih? Tadi
Tadi kan Tante jelas-jelas udah nitip ke kalian untuk jagain Putri kan? Putrinya kemana? Putri pasti pergi sama pangeran kan? Fix my future wife jadi galak gini. Bu Nawang, calm down. Mungkin putrinya lagi ke toilet. Nggak mungkin Pak Regar. Pak Regar tahu kan tadi saya ke toilet, Pak. Kalau memang dia ke toilet pasti ketemu kan? Ya, tapi kan toilet di sini banyak, Bu. Pak Regar. Tante bener-bener nggak nyangka ya. Kalian bertiga berani. Ibu! Itu Putri. Kamu dari mana, Put? Aku dari toilet. Tapi toilet yang di lantai atas, karena di lantai ini toiletnya penuh. Benar. Aduh, Ibu. Ibu tuh kenapa sih jadi over kayak gini? Bu, aku bukan anak TK. Aku malu sama teman-teman aku. Tante minta maaf ya. Kalau tadi bicaranya kasar ke kalian. Tapi kenapa kalian nggak kasih tahu Tante kalau putrinya ke toilet? Gimana mereka mau ngomong? Orang Ibu langsung tiba-tiba marah. Oke, sekarang clear kan? Terpaksa deh. Gue nggak bisa nemenin batu bata buat ketemu sama Tante Lydia. Ini Om Alex kok belum datang juga ya? Jangan sampai Pangeran duluan yang datang sebelum Om Alex. Aku sih nggak yakin kalau rencana ini bakal berhasil. Kenapa Mama nggak terus terang aja sih sama Pangeran? Belum tentu juga Mama udah ngerancanain semua ini. Om Alex mau datang ke sini. Mama kan udah bilang berkali-kali sama kamu. Pangeran itu harus tahu dari mulut papanya sendiri. Tapi kalau rencana ini gagal gimana, Ma? Terus Mama mau ngulur-ngulur waktu lagi buat ngasih tahu Pangeran. Ini Pangeran kok belum hubungin Mama lagi ya? Aku mau telepon Pangeran. Ya. Lo di mana? Sekarang gue ada di cafe Magenta sama nyokap gue. Oke, gue tunggu sekarang. Gimana? Katanya Pangeran OTW, Ma. Ya udah sekarang jadi kita tinggal nunggu Om Alex. Mudah-mudahan Om Alex cepet aja sampai sini. Ya udah, aku standby di meja aku ya, Ma. Sambil nunggu Pangeran. Aku udah siapin semuanya. Jadi Mama tinggal lakuin apa yang kita rencanain. Ya, oke. Mudah-mudahan jebakan ini berjalan sesuai rencana. Ya. Semoga aku nggak salah langkah ungkapin ini ke Pangeran dengan cara seperti ini. Tapi gimana nasib hubungan Pangeran sama Putri kalau Pangeran tahu perbuatan Alex? Apa sebaiknya aku kasih tahu ke Pak Raymond tentang rencanaku ini? Supaya kalau ada apa-apa, aku nggak disalahin. Aku sebenarnya kasihan melihat Putri harus menghadapi sikap Mimi yang kelewatan. Tapi aku bisa mengerti sih alasan Mimi mau Putri jauhin Pangeran. Kok akhir-akhir ini Pak Bos sering lamun ya?
kayak nyimpen beban berat banget. Pak Bos, mau saya anterin kemana gitu? Main golf apa main apa? Biar rileks gitu. Enggak usah, Jo. Kita langsung kantor, saya ada meeting soalnya. Soalnya saya perhatiin mukanya Pak Bos ruwet banget, kayak banyak pikiran deh. Beneran nggak apa-apa? Fokus nyetir, Jo. Kamu gak usah khawatirin saya. Walah, ya udah deh. Sepertinya Lydia belum tahu kalau Mimi udah tahu apa yang terjadi di balik kematian Pak Jaka. Aku harus peringatin Lydia. Aduh, ini gimana ya? Pak Raymond telepon aku. Aku kasih tahu nggak ya ke Pak Raymond? Iya, halo. Selamat siang, Pak Raymond. Ya, selamat siang, Bu Lydia. Ada apa ya telepon saya, Pak? Bu Lydia sibuk kah hari ini? Oh, enggak. Saya lagi free. Cuma sebentar lagi saya meeting. Pak Raymond telepon saya ada perlu apa? Kak, saya cuma mau info ke Bu Lydia kalau istri saya sekarang sudah tahu semuanya. Masalah kebenaran kematiannya Pak Jaka. Maksudnya, Bu Nawang sudah tahu kalau Pak Alex itu pembunuh Pak Jaka. Yes, betul sekali. Gimana bisa Bu Nawang tahu soal itu, Pak? Jadi istri saya nggak sengaja dengar pembicaraan kita waktu di Cafe Mozaik itu loh. Bu Lydia masih ingat kan? Nah, maka dari situ sekarang dia menentang masalah hubungannya Putri sama Pangeran. Saya minta maaf ya, Pak. Saya benar-benar nggak tahu kalau Bu Nawang waktu itu ada di situ. Nggak apa-apa. Bu Lydia nggak salah kok soal ini. Cuman saya ingin mengingatkan ke Bu Lydia, tolong kalau Bu Nawang membahas soal kematian Pak Jaka, Bu Lydia confirm terus ke saya ya. Iya, saya paham. Saya paham, Pak. Oke. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih atas waktunya ya. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak Raymond. Pak Raymond? Halo, Bu Lydia. Apa aku kasih tahu aja rencanaku buat jebak Alex? Karena Pangeran maksa aku buat ungkapin semuanya. Ada yang mau disampaikan lagi ke saya? Enggak ada Pak. Enggak ada yang saya mau bicarakan lagi. Terima kasih Pak, selamat siang. Oh ya, oke. Ya, terima kasih Bu Lydia, selamat siang ya. Kenapa ya? Aku ngerasa kalau ada yang Lydia tutupi dari aku. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi karakteristik media, ya. Satu adalah faktor eksternal dan kedua adalah faktor internal. Nah, faktor internalnya adalah karakteristik atau individu dari si para pekerja media tersebut dengan rutinitasnya. Sebenarnya apa sih yang mau dibicarain Tante Lydia ke Pangeran? Apa ini ada hubungannya sama suara hati Rizky yang gue dengar kemarin? Gue jadi gak sabar nunggu kabar dari Pangeran. Gue jadi gak tega sama Putri. Sekarang pasti perasaan dia jadi tertekan banget. Soalnya Tante Nawang sama sekali gak ngebiarin Pangeran deketin dia. Gue bener-bener ngerasa dilema. Sekarang gue gak tahu apa yang harus gue lakuin.
Gue gak mau ibu terus-terusan nyalahin pangeran setiap kali gue ngebantah maunya ibu. Tapi gue juga gak tega lihat pangeran kebingungan sama perubahan sikap ibu yang drastis banget ke dia. Gue gak sanggup deh kalau nantinya ibu sampai tega misahin gue sama pangeran. Apalagi sekarang gue masih kepikiran sama mimpi gue yang semalam. Silahkan sayang. Gimana? Udah siap nikah sama aku? Tapi aku takut nanti bapak sama ibu datang lagi, terus batalin pernikahan kita. Nggak mungkin sayang. Kali ini Om Raymond sama Ibu Nawang nggak akan tahu kita di mana. Apalagi kita udah pakai baju kayak gini. Yang paling penting, semua surat-surat yang kita butuhin udah ada. Jadi sekarang kita bisa nikah deh. Karena kalau kita udah menikah, nggak akan ada satu orang pun yang bisa misahin kita. Gimana? Kamu udah siap untuk menjadi istri aku? Calon bojo? Ayo menikah. Tada, 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 tada. Loh, kok sepi ya sayang? Nggak tahu. Coba kita duduk dulu kali ya. Siapa tahu nanti penghulunya datang. Yuk. Silahkan, calon istri aku. Kayaknya itu deh. Itu penghulunya sayang. Kamu yakin? Yakin kayaknya. Kok mirip dosen kita di kampus ya? Dosen yang tua itu loh. Pak Regar. Beda ah. Yang ini double chin. Iya ya, lehernya sampai berlipat gitu ya. Kasihan. Pak Regar versi gendut. Tapi kok dia diem aja sih di situ? Sebentar. Dari tadi. Iya. Bapak penghulunya ya? Betul, saya penghulu di sini. Kalian berdua pasti yang mau saya nikahkan sekarang ya. Iya ya. Kelihatan kok dari bajunya itu. Pakai dasi kupu-kupu, baju kurung ayam. Serius ini. Kayak Putri sama Pangeran ini berarti mau nikah serius nih. Pak Penghulu, ini semua surat-suratnya, beserta dokumennya semua udah lengkap. Jadi kita udah siap nikah. Sabar dulu, jangan buru-buru. Kayak lagi dikejar debt collector aja. Saya harus cek dulu syarat-syarat surat-suratnya ini udah lengkap apa belum. Semua suratnya udah lengkap kok Pak, tenang aja. Iya, semua suratnya udah kami siapkan dan kami sesuaikan juga. Jadi bisa kan kita langsung dinikahin sekarang Pak? Karena saya nggak mau dipisahin dari pangeran. Kenapa sih kalian buru-buru amat mau dinikahkan? Kayak takut gagal nikah aja. Padahal kalian sudah berhadapan dengan penghulu yang andal seperti saya, tahu nggak sih? Sabar dulu ya. Masih nggak jelas juga, udah pakai ini masih nggak jelas juga ini saya lihat. Aduh. Pak Penghulu, itu semua surat-surat di situ, dokumennya semua asli kok, nggak ada yang kita palsuin. Asli semua. Ya sebentar, saya kan cuma mau menerawang surat ini dulu, sabar ya.
Bapak itu sebenarnya niat nggak sih Pak nikahin kita berdua? Itu kan suratnya juga udah asli Pak, nggak dipalsuin. Langsung aja nikahin sekarang. Iya, nggak usah ngegas juga kali. Saya tahu kok, namanya jodoh nggak akan kemana. Kalau kemana-mana berarti bukan jodoh. Kacamata saya mana? Oh. Kalau namanya jodoh nggak bakalan kemana-mana. Kalau kemana-mana namanya bukan jodoh dong. Masih ingat kan kamu? Coba kamu jelasin. Jodoh nggak akan kemana. Kalau kemana-mana berarti bukan jodoh. Sorry Put, gue masih ngakak soal kejadian lo di kelas tadi. Aduh asli sih muka lo tuh kocak banget pas lo bilang ya, jodoh itu gak bakalan kemana. Tapi kalau kemana-mana ya bukan jodoh lah. Ya udah. Gue nggak konsen. Karena gue masih kepikiran soal... Soal apa? Kenapa kamu gak jawab Ibu Put? Soal apa yang bisa buat kamu gak konsentrasi belajar? Apa sayang? Gue udah gak tahan lagi sama keadaan ini. Sekarang juga gue harus nanya, apa alasan ibu bersikap seolah mau jauhin gue dari pangeran? Sebenarnya kenapa kamu kok ngajak kita ketemuan di sini? Kalau urusan kantor atau perusahaan kan kita bisa ngomong aja di kantor. Aku hari ini memang gak ke kantor. Dan aku dengar dari Rena. Kemarin kamu maksa masuk ke ruangan aku. Iya. Iya, betul. Karena aku pengen banget ketemu kamu. Aku pengen tahu kenapa alasan kamu memblokir dana perusahaan aku. Ya, itu bisa kita bicarain baik-baik sekarang. Semoga Mama bisa berhasil menjalankan rencana ini. Rat, ikut gue. Mau kemana, Kulkas? Udah ikut aja. Iya, mau ngapain? Ntar juga lo tahu semuanya. Gue udah pasang penyadap di meja nyokap gue. Ikut gue. Ada apa sama kamu? Kenapa kamu kelihatan gelisah banget? Aku sengaja memblokir dana perusahaan kamu
supaya kamu nggak bisa narik dana seenaknya tanpa persetujuan aku. Emang salah? Itu dana-dana aku. Apa salahnya kalau aku mau narik danaku sendiri dari perusahaan? Ya kan sekarang perusahaan kita itu udah merger. Dan kekuasaan tertinggi perusahaan ada di aku, bukan di kamu. Bisa-bisanya kamu bersikap seperti itu ke aku. Kamu bertindak seolah-olah aku ini pegawai kamu. Kita itu teman lama, partner bisnis sudah lama. Dan kamu tahu, harta yang kamu punya itu juga karena aku. Tapi harta kamu bagiannya lebih besar daripada aku. Dan menurut aku, kamu nggak berhak marah ke aku. Karena saat ini harta kamu itu bukan punya kamu. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu. Maksud kamu apa ngomong seperti itu? Jadi kita kesini cuma mau dengerin bokap gue sama nyokap lo ngomongin soal bisnisnya doang. Lo dengerin aja semuanya, biar lo tahu. Aku minta sama kamu, mulai sekarang kamu berhenti untuk mengungkit-ungkit masa lalu. Apalagi mengungkit masalah kematiannya Jaka. Kok suaranya nggak ada? Penyadapnya mati. Hilang lagi suaranya. Ran, lo mau kemana? Samperin mereka lah. Tahan. Apalagi sih Ki, lo juga ngapain sih pakai penyadap segala? Langsung samperin aja lah. Ya biar lo tahu semuanya, lo dengerin sendiri. Denger apa? Lo bilang kita kesini supaya nyokap lo bisa jelasin ke gue semuanya soal Ibu Nawang kenapa dia berubah sama gue. Tapi kenyataannya apa? Cuman ngomongin soal bisnis, soal perusahaan. Gue kan nggak mau tahu soal itu. Semua itu ada hubungannya. Oke, kalau emang itu semua ada hubungannya, biar gue tanya bokap gue langsung. Udah nggak usah kesana. Udah ya Kulkas, stop ngulur-ngulur waktu. Gue tuh harus cari tahu kenapa Ibu Nawang berubah sama gue, supaya gue bisa menjaga hubungan gue sama Putri. Gak usah samperin ke sana. Bokap lo gak sebaik yang lo pikir. Bokap lo itu orang licik. Stop. Udah ya Kulkas, gak perlu jelek-jelekin bokap gue. Omongan gue kenyataan. Lo denger baik-baik ya. Cuman karena bokap gue gak ngerestuin hubungan gue sama Putri, tapi bukan berarti dia orang licik. Bokap gue tetap bokap gue. Dia tetap orang baik kok. Jadi lo gak usah ngomong yang macem-macem soal bokap gue. Pasin gue sekarang, atau lo bakal tahu akibatnya. Gue gak takut. Gue cuma khawatir kalau lo datang ke sana, nyokap gue bakal celaka. Stop ya. Lo tuh selalu aja nuduh bokap gue bakal nyakitin nyokap lo. Lo jangan sembarangan ngomong ya. Gue gak sembarangan nuduh. Bokap lo bener-bener jahat. Bokap lo bisa celakain siapapun orang itu yang mau cegah kejahatan. Lo diem gak? Lo diem gak sekarang? Lo gak usah nyari ribut sama gue deh. Mentang-mentang lo kemarin nolongin gue, bukan berarti lo bisa seenaknya sama gue. Dan gue ada di sini karena gue bisa menghargai lo yang udah bantuin gue kemarin pas gue amnesia. Tapi sekali lagi lo ngomong yang macam-macam soal bokap gue hajar lo bisa-bisa. Gue gak punya banyak waktu buat jelasin semuanya. Ikut gue. Ikut gue. Mansur, Lukas. Stop. Lo tuh apa sih sebenarnya? Lo sengaja kesini, lo mau ngejebak bokap gue ya? Iya. Menggiring opini gue supaya gue benci sama bokap gue dan gue jauh dari bokap gue. Iya. Jaga omongan lo. Gue gak pernah punya tujuan kayak gitu. Udahlah. Semua udah jelas kok. Tujuan nyokap lo kesini itu mancing-mancing bokap gue ngomongin soal harta. Supaya apa? Supaya jebak dia kan? Gue gak nyangka. Ternyata lo sama nyokap lo sama-sama licik. Bener kata bokap gue.
Bokap lo yang licik. Harusnya tadi lo bisa cerna omongan nyokap gue sama bokap lo. Kalau aja tadi alat penyadapnya nggak mati, pasti lo bisa dengar semuanya. Udahlah kulkas. Gue denger sendiri. Justru karena gue cerna, gue tau betul tujuan lo sama nyokap lo apa bawa bokap gue kesini. Susah ngomong sama orang yang keras kepala. Serah. Gue bakal ngomong hal ini ke bokap gue. Kalau lo sama nyokap lo punya tujuan yang busuk. Ya. Lo mau kemana? Bokap lo yang busuk. Bokap lo yang jahat. Kalau sampai bokap lo tahu masalah ini, dia pasti bakal ngelarang lo dekat sama Putri. Mungkin dia bakal celakain Putri juga. Stop fitnah bokap gue. Fitnah bokap gue. Gue gak pernah fitnah bokap lo. Aku minta sama kamu, mulai sekarang kamu berhenti untuk mengungkit-ungkit masa lalu, apalagi mengungkit masalah kematiannya Jaka. Kenapa sih Lex? Hah? Ini alasannya cuma satu, aku tahu. Kamu nggak mau ketahuan kalau kamu adalah pembunuh Pak Jaka, iya kan? Cukup Lydia, tutup mulut kamu. Aku sudah minta sama kamu untuk menutup semua masa lalu. Atau kamu akan menyesal karena tindakanmu seperti ini sama aku. Alex tunggu Lex. Rizky, Om Alex lagi keluar. Sekarang kamu tahan Pangeran, jangan sampai Pangeran ketemu Om Alex ya, oke? Ya. Alex tunggu Lex, aku belum selesai bicara. Nggak ada yang perlu kita bicarain lagi, Lid. Alex! Kemana Rizky sama Pangeran? Rizky nggak ngabarin apa-apa ke aku. Tapi kenapa mereka nggak ada di situ? Jangan-jangan Pangeran udah pergi dan belum sempat mendengar pengakuan Alex soal pembunuhan yang dia lakukan ke Pak Jaka. Semua akan jadi sia-sia kalau Pangeran pergi begitu aja sebelum dia tahu siapa Alex sebenarnya. Pangeran? Kenapa wajah Pangeran lebam? Dia habis berkelahi sama siapa ya? Ini kok Rizky nggak kelihatan? Sebenarnya Rizky pergi kemana? Kamu kenapa, Pangeran? Kenapa muka kamu sampai lebam kayak gitu? Sepertinya Pangeran udah dengar pembicaraanku dengan Alex. Makanya dia kelihatan emosi sekali. Ayo Pangeran, jawab apa? Kamu kenapa? Aku mau makan siang di sini, Pak. Terus di jalan ada copet. Kira aku berantem sama copet itu. Benar kejadiannya kayak gitu? Kamu nggak bohong? Aduh Pangeran, kamu ngapain sih harus ngorbanin diri kamu? Cuman untuk ngelawan penjahat. Lain kali jangan buat kayak gitu lagi. Papa nggak mau kamu kenapa-napa.
Ternyata Pangeran nggak ngomong yang sebenarnya ke Om Alex. Gue khawatir kalau Pangeran sampai cerita ke Om Alex, Mama dan Putri pasti akan dalam bahaya. Gue nggak mau kalau Pangeran jadi salah paham ke Mama. Gue harus bisa yakinin Pangeran kalau Om Alex itu orang yang benar-benar licik dan bisa ngelakuin apapun demi ambisinya. Papa kesini mau ngapain? Mau meeting sama Tante Lydia. Iya, ya. Papa habis ketemu meeting sama Tante Lydia. Soal apa, Pak? Soal bisnis? Apa soal pribadi? Aku tahu, pasti Pangeran lagi mancing Alex untuk jujur soal apa yang tadi dia dengar melalui alat penyadapnya Rizky. Lex, sepertinya urusan kita udah selesai ya. Pangeran bisa ngobrol lagi sama papa kamu. Tante banyak urusan, Tante mau pergi dulu, ya? Kenapa diem aja, Pak? Kok nggak dijawab pertanyaan aku? Kenapa Pangeran malah nanya seperti itu ya? Sepertinya ada yang dia ketahui tentang pertemuanku dengan Lydia di sini. Kenapa Papa diem? Atau Papa butuh tempat yang lebih private? Apa sih maksud kamu? Mendingan sekarang kita berdua ngobrol di dalam deh, Pak. Semoga Pangeran nggak bilang ke Alex kalau ini semua adalah ide aku dan Rizky. Ini mobil Rizky masih di sini, tapi Rizkynya kemana ya? Kok nggak ada? Akhirnya dendamku terbalaskan. Sekarang Pangeran udah tahu apa yang selama ini kamu lakukan, Lex. Nggak lama lagi Alex pasti akan mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ma? Rizky? Mama pikir kamu udah pulang, tapi tadi Mama lihat mobil kamu di sini. Loh, ini? Wajah kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Ini pasti kamu berkelahi sama Pangeran, iya kan? Kenapa sih kamu bisa sampai berkelahi? Ma, mendingan sekarang kita pergi dari sini. Ntar aku ceritain ya. Ayo. Kenapa sih, Put? Kamu pakai ngajakin ibu ke sini? Ibu kan cuma tanya kenapa? Apa yang bikin kamu tuh nggak bisa konsentrasi belajar? Sebenarnya ada yang mau aku tanyain ke ibu. Dan itu juga yang bikin aku jadi nggak konsen buat belajar, Bu. Kamu mau nanya ke ibu, kenapa ibu mau misahin kamu dari Pangeran? Iya. Ibu kasih tahu ya, Put. Kamu lebih baik nggak usah nanya masalah itu. Ya tapi kenapa, Bu? Kenapa tiba-tiba sikap ibu berubah ke Pangeran? Alasannya apa? Ibu udah bilang ya, Put, nggak usah nanya masalah itu. Lagian ibu nggak perlu jelasin juga masalah itu. Gimana aku bisa ngerti kalau nggak ada yang jelasin ke aku alasannya apa? Lagian sampai kapanpun aku sama Pangeran nggak akan pernah bisa dipisahin. Gini ya, Put. Ibu kasih gambarannya ke kamu ya. Kamu sayang kan sama ibu? Sayang banget. Kalau ada orang yang mau misahin kamu sama ibu, kamu sakit hati nggak?
Kamu marah nggak? Pasti dong, Bu. Aku nggak akan biarin ada satu orang pun yang bisa misahin aku sama Ibu. Karena ikatan cinta di antara kita berdua itu udah sangat dalam, Bu. Dan nggak akan ada yang bisa misahin kita berdua. Jelas kan? Makanya Ibu minta kamu jauhin pangeran. Mulai sekarang dan selamanya, Bu. Dan Ibu minta kamu ya, Bu. Kamu buka hati kamu buat Tristan. Ibu lakuin ini untuk melindungi kamu, sayang. Gue bener-bener gak paham maksud omongan Ibu. Kenapa Ibu minta gue jauhin pangeran dan minta gue buat buka hati ke Tristan? Padahal kan Ibu tahu kalau Tristan itu sahabat gue. Semoga Putri mengerti dan mau menjauhi pangeran. Aku gak mau Alex terus-menerus menyakiti Putri. Aku harus bisa membuat Alex bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan ke Mas Jaka. Baby Kriwil, gue penasaran banget deh. Putri sama Bunda mau bahas apa ya? Mukanya kenceng banget gitu, tegang. Ya pasti ngomongin soal perubahan sikapnya Tante Nawang. Apalagi kalau bukan itu. Kalau menurut gue ya, Tante Nawang tuh udah berlebihan banget tau. Masa iya nungguin Putri kuliah kayak gini? Apa nggak creepy? Yang pasti kita nggak tahu rahasia besar apa yang disembunyiin sama Tante Nawang. Cuman, gue kasihan banget sama Putri sekarang. Kayak ruang geraknya terbatas banget gitu. Tadi aja di dalam kelas dia sampai nggak konsen. Yang bikin gue tambah pusing adalah Pangeran. Tiba-tiba nggak ada kabar. Tadi aja ngomongnya mau nemenin nyokapnya Rizky. Dia tuh kepo banget, mau tahu kenapa sikapnya Bu Nawang berubah ke dia. Bener-bener deh, kisah cintanya Pupa ini aduh drama banget, rumit banget. Iya Baby Kriwil, kita harus bersyukur hubungan kita tuh baik-baik aja. Gak kayak Pangeran sama Putri. Ibaratnya tuh kayak Romeo sama Juliet. Maksudnya untuk bersatu, untuk bersama-sama aja tuh ribet, banyak banget rintangannya. Kalau feeling gue sih, itu semua tuh karena faktor masalah keluarga juga. Tapi kayaknya lo ada benernya juga sih, Ji. Cuman yang gue bingung, masalah keluarga apa yang bikin sampai mereka itu nggak direstuin? Hai Feb, kamu sendirian aja? Mama mana? Mama lagi pergi belanja. Aku disuruh tunggu di sini sebentar, Kak. Oh, kamu udah makan? Kamu mau makan mie gelas nggak? Kakak tadi beli. Mie gelas itu sehat loh, karena tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Jadi aman dimakan setiap hari. Mie gelas? Aku mau, Kak. Iya dong, sekarang itu kan lagi banyak virus di mana-mana. Jadi daripada jajan sembarangan, mendingan kamu makan mie gelas sehat. Karena udah pasti enaknya dapet, sehatnya berlipat. Aku mau, Kak. Ya udah, tunggu sebentar ya, kakak ambil air panas dulu. Untung mie gelas sehat ini bikinnya praktis ya. Jadi nggak perlu nunggu lama. Soalnya aku udah gak sabar banget nih mau makan mie gelas. Iya dong, mie gelas itu penunda lapar dan praktis, jadi nggak perlu nunggu lama deh. Oh iya, terus kamu tahu nggak kalau mie gelas ini sehat karena tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Jadi aman dan bisa dikonsumsi oleh kakak dan juga kamu. Wah. Terus nggak butuh waktu lama lagi. Tinggal diseduh, tunggu 3 menit, jadi deh. Nah, jadi deh. Nih. Makasih, Kak. Enak, Kak. Aku suka. Mie-nya itu lembut, jadi gampang dicerna di perut kamu. Wah, kaldunya berasa banget.
enak, Kak. Iya dong, mie gelas itu jelas banget sehatnya karena tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Mie-nya lembut, gampang dicerna. Kuah kaldunya juga dari rempah asli loh. Jadi selain berasa banget kuah kaldunya, rempahnya juga bermanfaat bagus di tubuh kita. Wah, aku suka banget sama mie gelas sehat ini. Rasanya enak. Kalau sering-sering makan mie gelas boleh ya, Kak? Boleh banget dong, nanti kakak akan beliin yang banyak buat kamu. Oh iya, selain enak, mie gelas ini juga punya banyak rasa. Ada rasa sosis barbecue, ada sop buntut, bakso sapi, soto ayam, ayam bawang, dan kari ayam. Terima kasih, Kak Putri. Nanti aku mau Mama beliin buat stok di rumah. Iya, karena mie gelas ini enaknya dapet, sehatnya berlipat. Papa jujur sama aku. Papa sebenarnya kenapa sih benci banget sama Putri? Rahasia apa yang Papa sama Tante Lydia tutupin dari aku? Papa nggak nyembunyiin apa-apa kok, Pangeran. Cukup lah, Pak. Cukup dengan semua kebohongan Papa. Papa pikir aku nggak tahu. Papa kesini bukan cuma mau ngomongin bisnis doang sama Tante Lydia. Tapi ada urusan lain kan yang Papa pingin bicarain sama Tante Lydia. Sama sekali enggak. Papa memang kesini ketemu Tante Lydia untuk meeting. Dan topik yang kita bicarain juga semua masalah kantor kok, masalah perusahaan. Sama sekali nggak ada masalah yang lain. Atau jangan-jangan kamu udah dari tadi di sini. Kamu dengerin omongan Papa sama Tante Lydia. Pak, Tante Lydia selalu bilang sama aku, kalau aku mau tahu alasan kenapa Papa benci banget sama Putri, aku suruh tanya langsung ke Papa. Makanya aku yakin, Pak, Papa kesini itu bukan cuma ngomongin soal bisnis doang. Please, Papa jujur sama aku. Papa nggak usah bohong. Ada apa sebenarnya, Pak? Jadi alat penyadap yang kamu pasang untuk ngerekam obrolan Mama sama Om Alex itu mati? Iya, Mah. Jadi aku sama Pangeran nggak sempet dengar Mama sama Om Alex bahas soal kasus kematian ayahnya Putri yang dibunuh sama Om Alex. Ya berarti rencana kita gagal dong. Tadi Pangeran sempat mau konfront sama Om Alex, tapi aku cegah karena takut nanti Om Alex tahu lagi rencana kita apa. Makanya aku sempat ribut sama Pangeran. Maafin Mama ya sayang, kamu begini gara-gara Mama. Gak apa-apa, Mah. Lagian aku juga gak kenapa-napa kok. Mudah-mudahan aja Pangeran gak bahas soal penyadap itu ke bokapnya. Karena kalau sampai itu terjadi, Mama pasti dalam bahaya. Pah, kerjaan di kantor Pak Raymond lagi banyak ya? Iya, Mah. Tapi Papa bisa kerjain di rumah kok. Ma, perut aku sakit lagi. Tadi bolak-balik ke toilet lagi. Ya ampun. Ya udah, kamu ke toilet ya. Nanti Papa cariin obatnya. Pasti ini gara-gara kamu sering jajan sembarangan ya sayang? Nah, kamu jangan jajan sembarangan ya. Sekarang jadi diare kan? Oke, Pa. Diare itu emang bener-bener nggak keduga datangnya. Bisa datang kapan aja. Jadi harus segera diatasi. Tapi tenang aja, Pak. Aku punya pertolongan pertamanya. Pertolongan pertama? Iya, tunggu sebentar ya. Aku ambilin dulu. Ini, Pak. Siap atasi diare anak pakai yang enak. Entrostop Herbal Anak. Dijamin aman untuk anak. Karena terbuat dari herbal berkualitas yang aman untuk anak. Wah, ini pakai daun jambu biji. Daun jambu biji kan udah terpercaya banget bisa atasi diare anak. Dan juga bisa mengurangi frekuensi buang air besar. Iya, Pak. Entrostop Herbal Anak juga ada kandungan jahenya. Jadi perut anak terasa lebih hangat. Dan kurangi mual anak. Jadi anak juga berasa lebih nyaman. Oh, ya udah. Ini kamu minum ya. Enak banget, Ma. Aku suka rasanya. Kayak ada rasa jambunya. Kamu suka kan, sayang? Yaudah, sekarang gimana perut kamu? Perut aku terasa hangat, Pa. Ma, aku sekarang lanjut belajar lagi ya. Ya udah, sayang. Iya, sayang. Mama hebat deh. Untung ada Entrostop Herbal Anak yang siap atasi diare anak. Entrostop juga ada untuk dewasa, Pak.
Nih, Entrostop tablet untuk dewasa. Aku selalu minum ini kalau lagi diare. Papa juga ya? Iya. Candice, sini dulu sayang. Iya mah, kenapa? Gimana sayang sekarang perut kamu? Udah enakan kan? Perut aku terasa enakan mah. Sekarang aku lanjut belajar lagi ya mah. Siap sayang. Untuk pertolongan pertama, aku selalu sedia Entrostop Herbal Anak. Kemanapun dan kapanpun. Karena diare suka tidak terduga kapan datangnya. Gue masih nggak ngerti sama papa. Padahal gue udah bilang sama papa untuk jujur sama gue. Tapi tetap aja dia nggak mau jujur. Harus berapa kali papa jelasin ke kamu? Sudah berulang-ulang papa kasih tahu ke kamu. Jawabannya sama. Pak Raymond sama Tante Lydia itu sama mereka. Mereka berdua punya tujuan yang sama untuk hancurin papa. Cara mereka itu sama. Pengen ngadu domba kita berdua supaya papa hancur. Kejadian masa lalu yang Tante Lydia sering ngomongin ke kamu itu cuman untuk mengalihkan aja supaya bikin kamu pusing. Masa kamu nggak percaya sih? Harusnya kamu sadar dong. Gue masih nggak percaya sama omongannya papa. Karena kalau emang benar seperti yang papa bilang, kalau ini semua emang pure cuman bisnis, harusnya gue sama Putri nggak kena dampaknya dong. Ditambah lagi sekarang Ibu Nawang yang berubah sih kayak jadi aneh ke gue. Ini ada yang nggak benar. Gue yakin papa masih bohong sama gue. Tristan, please dong. Lo mau kan bantuin gue supaya gue bisa ketemu sama pangeran? Lo tuh harus tahu ya, hari ini tuh gue bete banget. Seharian gue ditungguin sama ibu udah kayak anak TK, tau gak di kampus? Masa sih? Serius lo? Iya serius. Makanya please ya bantuin gue. Sayang, pangeran, kok kamu diem aja sih? Ayo dong, kita itu butuh bantuannya Tristan. Gimana lagi sayang? Ketan, gue udah clueless banget. Gue sama sekali nggak tahu kenapa ibu tiba-tiba berubah. Gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ibu tuh menentang hubungan gue sama Putri. Please Ketan, kita berdua butuh bantuan lo. Aduh, sebaiknya gue bantuin pangeran sama Putri nggak ya? Tapi kalau sampai ketahuan Bu Nawang, gue yang abis. Bu Nawang pasti ntar kehilangan percayaan sama gue. Tapi gue kasihan juga sama pangeran sama Putri. Ketan, lo kenapa malah diem coba? Please dong, bantuin ya. Lo mau kan jemput gue ke rumah supaya gue bisa ketemuan sama pangeran di kedai lo? Gimana Ketan? Ya udah, ntar lo gue jemput. Lu siap-siap deh. Ya? Yes! Makasih ya. Lo the best, Ketan. Bye. Put, Ibu. Kamu? Ibu. Video call sama siapa? Ibu dari kapan di sini? Baru aja, itu kan pintu kamu nggak dikunci, makanya ibu masuk. Jangan-jangan ibu lihat lagi. Gue video call sama pangeran juga. Tadi ibu dengar kamu manggil Ketan. Emang kamu video callnya sama Tristan? Iya, Bu. Aku mau jalan sama Ketan. Katanya Tristan udah mau sampai, dia mau jemput aku ke sini. Gak apa-apa kan Bu kalau aku jalannya sama Tristan? Nggak apa-apa Put, kamu tuh kalau mau have fun, mau jalan-jalan sama Tristan ya, ibu ngedukung sayang. Yaudah kamu siap-siap, ibu ke kamar ya. Ya sayang? Ya Bu.
Sebenarnya gak enak banget harus bohong sama ibu. Tapi mau gimana lagi? Gak ada cara lain buat gue bisa ketemu sama pangeran selain gue minta bantuan ke Tristan.